Adabul khuruj ila masjid. Setelah kita membahas tentang tata cara apa yang harus kita lakukan sejak kita bangun tidur, mulai dari masuk kamar mandi, mulai dari berwudu, mulai dari tata cara mandi itu sendiri. Setelah itu barulah kita akan berangkat ke masjid. Dan sekarang kita bahas. Jadi orang lazimnya bangun dari tidur, masuk kamar mandi, kemudian berwudu, baru berangkat ke masjid. Nah, sekarang kita bahas adab kita ketika kita akan keluar menuju masjid. Fa'idha faragta min taharatik, jika kamu telah selesai dari bersuci, baik itu bersuci dari hadas besar, yaitu mandi, atau bersuci dari hadas kecil, yaitu wudu atau tayammum. Fasalli fi baitika rak'atai subhi, maka sholatlah di rumahmu 2 rakaat qabliyah subuh. In kana al-fajru qad tala, jika seandainya sudah terbit fajar. Jadi sholat qabliyah subuh ini merupakan salah satu amal yang keutamaannya besar. Jadi dikatakan di dalam sebuah hadis, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nah, mobil-mobil mewah, rumah-rumah megah, harta yang bergelimpangan, itu semuanya tidak ada tandingannya kalau dibandingkan dengan 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka ini satu amal yang harusnya kita itu sangat menginginkan amal ini. Tapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita itu balasan dari amal itu langsung. Pahalanya itu nanti di akhirat. Kalau seandainya langsung, itu luar biasa. Gimana coba seandainya setiap kita mengerjakan 2 rakaat setelah subuh dikasih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seleputnya mungkin. Seleputnya beda yang balik, seleputnya beda yang mobil, seleputnya beda yang tanah, seleputnya beda yang emas. Karena dikasih dunia dan seisinya, bahkan lebih baik. Jadi semuanya kaya. Akhirnya tidak ada orang yang jualan. Akhirnya dengan dengan berdagang, dengan berusaha, karena masing-masing sudah punya kekayaan sendiri. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memberikan langsung balasannya. Dan ini juga bentuk daripada ujian keimanan kita kepada Allah. Percaya tidak? Beriman tidak dengan apa yang sudah dianjurkan, disyariatkan. Nah, ini sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa setelah bersuci beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh di rumahnya. Jadi senantiasa berangkat masjid setelah adzan berkumandang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi bagi yang misalnya dia takut terlambat, di rumahnya jauh mungkin, seandainya dia sholat dulu di rumah nanti makan waktu perjalanan akhirnya ketinggalan
sholat jamaah masjid, maka tidak apa dia datang ke masjid, sholat qobliyah subuh di masjid, tidak masalah. Tsumma tawajjah ilal masjid, setelah itu barulah kalian berangkat ke masjid. Wala tada'is salata fil jamaah, dan jangan kau tinggalkan sholat jamaah, la siyama as-subha, khususnya terlebih sholat jamaah subuh. Dikatakan orang yang sholat jamaah subuh itu seakan-akan orang yang menghidupkan malamnya sepanjang malam dengan ibadah. Jadi pahalanya seperti itu. Kalau kita itu sholat jamaah subuh, pahalanya sebesar pahala orang yang menghidupkan malam seluruhnya. Jadi dia nara tidur, jadi ibadah terus setiap malam. Pahala orang yang seperti itu sama dengan pahala orang yang sholat jamaah subuh. Makanya ini berat. Sholat jamaah subuh ini berat. Karena pahalanya besar, pasti rintangannya juga besar. Balasannya besar, pasti kita akan berat untuk melakukannya. Dan yang namanya syaitan pasti gak akan rela, gak akan mau untuk seorang manusia itu mendapatkan pahala yang besar daripada Allah hanya dengan melaksanakan suatu amalan yang sederhana. Dan sholat subuh hanya 2 rakaat. Kalau dibandingkan dengan sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini sholat subuh hanya berapa? 2 rakaat. Dan kadang-kadang dulu eleganiti dengan berjamaah balik. Kalau rosan kadang-kadang alhamdulillah, apalagi sampai ditinggalkan oleh ya alhamdulillah. Nah ini sholat yang paling sedikit rakaatnya, tapi balasan dari Allah itu besar, pahalanya besar. Makanya ayo kita jaga sholat subuh ini, kita bagaimana caranya biar istiqomah tetap dapat sholat jamaah subuh.